Selamat siang bersama saya Agung Suryagumelar dalam acara Beyond Education Podcast yang menemani kehidupan Anda sehari-hari Anda, atau misalnya Anda sedang punya anak atau Anda punya keluarga, ya tonton terus Beyond Education Podcast karena di sini kita akan bagi-bagi tips, bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi keilmuan tentang parenting, coaching, dan motivating, dan juga dunia pendidikan juga kita akan bagi-bagi. Dan yang lagi seru sekarang adalah sesi Q&A atau question and answer. Jadi siapapun yang penonton Beyond Education Podcast silakan bertanya sepuasnya, tidak ada batasan, silakan. Tapi ada sih batasannya, tidak boleh menanyakan hal-hal yang sara, hal-hal yang berbau misalnya sensitif atau berbau tentang aib, tidak. Kita tidak menerima itu, tapi kita menerima tentang coaching, motivating, parenting, atau keluhan anak, atau keluhan pendidikan, dan lain-lain. Silakan langsung di link deskripsi di bawah ini ada tuh linknya. Klik aja, langsung tanyakan, deskripsikan, dan jangan lupa poinnya ya. Jangan lupa poinnya itu harus jelas, pertanyaannya apa. Silakan deskripsi panjang, bisa mau curhat, mau pakai mengalami itu, jadi masalah. Tapi ada poin yang mau ditanyakan seperti itu. Dan pasti kita akan baca, pasti kita akan bahas, dan pasti kita akan balas melalui video podcast Beyond Education yang tampil 2 hari sekali. Itu pasti upload yang terbaru ya. Jadi bagi siapa yang sudah bertanya, mohon ditunggu saja balasannya. Kita akan melalui video Beyond Education Podcast, dan oleh karena itu nyalakan notifikasinya, jadi langsung ada ketika pertanyaan saya udah dibahas nih. Itu di situ. Jadi kita langsung ada, nyalakan notifikasinya, kita terus juga share juga boleh, dan subscribe juga kepada teman-teman semua di rumah ya. Dan bagi siapa yang lagi sibuk nggak bisa nih kayak YouTube nih, nggak bisa nih, saya nggak doyan YouTube, bisa saya doyannya radio. Ini zaman orang-orang tua zaman dulu nih. Jadi kalau misalnya yang orang-orang tua zaman terdahulu yang senang dengan radio daripada nonton video, silakan langsung. Kita juga tersedia di radio online Indonesia, di Spotify, ada di Google Podcast, Apple Podcast, dan ada juga RCTI Plus. Nanti kita akan perbaharui lagi ya. Ini RCTI Plus, jangan lupa, itu juga bisa. Dan ada juga di Overcast, ada juga di podcast yang lain seperti itu. Tinggal searching aja dengan kata kunci Beyond Education Podcast, insya Allah suara saya di situ. Dan berharap ada videonya karena di sini nggak bisa. Oke, baik. Siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Ini kita Pak, kalian bertanya lagi nih. Tentang apa nih Gong? Ini kayaknya pertanyaan kali-kali saya yang nanya ya. Pertanyaan sekarang makin asik gitu Pak. Ini tentang kehidupan sehari-hari sih. Oke. Biasanya sih memang dari email ya, ini saya lihat emailnya namanya isdiana31@gmail.com. Emailnya boleh di email. Maaf, dan ini tentang anak yang cengeng. Oke. Simple banget pertanyaan. Mengapa anakku cengeng? Ya. Dan yang kedua, bagaimana membimbing anak agar menjadi pemberani atau tidak cengeng gitu. Iya. Itu sih. Memang anak cengeng ini kadang meresahkan gitu kan. Iya. Bagaimana Pak? Jadi memang kalau kita menyebut anak kita cengeng, ini ada 2 faktor Gong. Pertama dikarenakan faktor eksternal dan faktor internal. Kalau kita berbicara mengenai faktor internal yang membuat anak kita ini cengeng, misalnya dikit-dikit nangis, kemungkinan besar anak kita ini memiliki tingkat kepekaan perasaan yang lebih besar dibandingkan kebanyakan anak-anak yang lain misalnya. Dia lebih peka gitu ya. Lebih peka. Dia orangnya lebih perasa. Dia ketika melihat sesuatu yang menyentuh perasaannya, dia langsung bisa menangis. Tetapi itu tidak ada salahnya kalau menurut saya pribadi ya. Karena kan ini faktor internal gitu, yang sudah ada di diri anak kita. Bukan berarti dengan anak kita memiliki kepekaan di dalam perasaannya, terus membuat anak kita ini menjadi anak yang pengecut misalnya. Ini harus kita bedakan gitu. Iya, kita harus pandai-pandai memilah itu ya, dan harus
pandai-pandai menyadari itu gitu. Benar. Iya. Nah, malahan yang lebih banyak mendominasi mengapa anak itu cengeng itu karena faktor eksternal, faktor dari luar gitu. Misalnya nih, kita sebagai orang tua tanpa kita sadari, kita tuh seneng ya nakut-nakutin anak misalnya. Anak apa-apa kita larang. Anak ingin berbuat sesuatu yang misalnya orang tuanya melihat ya sedikit membahayakan, kita seperti kayak kebakaran jenggot gitu. Akhirnya anak kita ini tidak berkembang gitu, pola pikirnya, keberaniannya. Karena apa ya? Karena salah orang tuanya sendiri gitu. Oh, berarti cengeng itu bisa jadi karakter juga ya? Bisa. Wah, gawat juga. Benar. Gitu, ya. Apalagi orang tuanya yang melakukannya gitu tanpa mereka sadari gitu. Misalnya setiap anak mau ke kamar mandi gitu, nggak boleh sendirian, harus ditemani oleh orang tuanya. Akhirnya kapan kita membuat anak kita memiliki keberanian gitu? Kalau kita terlalu overprotective. Nah, jadi di sini saya melihat kalau anak menjadi cengeng, itu jangan-jangan kita lah yang menyebabkan anak kita menjadi seperti itu. Salah satunya gitu kan. Iya. Karena anak itu tidak ada dasarnya mereka itu anak yang penakut gitu. Iya. Nggak ada sih. Dari bayi misalnya udah takut gelap. Iya, nggak ada. Pasti mereka mengetahui hal itu semua dari lingkungannya. Iya. Terutama dari orang tuanya. Iya. Karena mereka mengenal orang tua yang duluan. Iya, benar. Nah, jadi jangan sampai nih kita ingin membuat anak kita menjadi berani, tapi kita sebagai orang tua ya, yang membuat anak kita malah menjadi penakut. Kita sebenarnya inginnya sayang sama anak, tetapi tanpa kita sadari kita terlalu over. Jadi anak itu tidak kita biarkan misalnya melakukan kesalahan. Ya apa-apa kita harus dampingi, apa-apa harus kita suapi. Akhirnya anak ya kalau diperlakukan seperti itu terus menerus, akhirnya kan dia ketergantungan. Iya, malah jadi cengeng kan. Iya. Kalau misalnya dia nggak bisa nalin sepatu, malah marah-marah. Iya, dia marah-marah, malah nangis. Iya. Nah, terus orang tuanya bilang kamu nih anak cengeng gitu. Yang bikin seperti itu sebenarnya siapa lagi? Iya, siapa lagi gitu. Karena anak ini ketika lahir di dunia ini pasti mereka ini membawa hal-hal yang baik gitu. Ya nggak mungkin dong Tuhan zolim kepada hambanya gitu. Anak ketika lahir semua yang ada di anak itu buruk semua gitu. Iya. Bisa pilih-pilih atau pilih. Benar, nggak mungkin dong Tuhan sampai melakukan seperti hal itu gitu. Ya. Tergantung para orang tuanya gitu. Bagaimana dalam mendidik anak-anaknya. Jadi pola asuh juga ada di sini Pak ya. Pasti. Yang penting juga itu cengengan itu. Karena nggak ada gitu anak didesain oleh Tuhan untuk cengeng. Untuk cengeng gitu, untuk penakut gitu, nggak ada. Iya benar-benar. Malahan di sini kita sebagai orang tua kalau menyadari gitu bahwa anak ini sebenarnya memiliki bawaan lahir yang baik gitu, itu yang harus kita tetap pertahankan. Nah makanya kita sebagai orang tua harus mau gitu mengetahui bagaimana sih cara mendidik anak itu dengan baik. Kalau kita ingin membuat anak kita menjadi berani, ya sudah kita cari tahu caranya gitu. Bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang pemberani. Ya misalnya kita membiarkan anak-anak kita gitu mencoba berbagai macam aktivitas gitu. Akhirnya ketika anak sudah mencoba, dia melakukan berbagai macam ragam aktivitas dan dia misalnya melakukan kesalahan, di situ anak bisa belajar gitu dari kesalahan yang mereka buat. Nah, jadi orang tua di sini melakukan hal itu agar si anak itu timbul keberaniannya mau mencoba. Jangan segala pakai dibantu nyelesain. Iya, jangan sampai kita biasanya sih begitu ya. Melakukan kesalahan orang tuanya yang ribut gitu. Iya. Gitu kan. Iya. Kita kadang-kadang jadi superhero kesiangan gitu. Iya. Ya.
Dan akhirnya kan anak tidak dapat berkembang dengan optimal gitu. Ya apalagi kalau kita mengharapkan anak kita ini timbul keberaniannya. Kan timbul keberanian ini akibat anak itu sebenarnya banyak mencoba berbagai ragam aktivitas. Dan di situ dia bisa mempelajari gitu. Ketika saya misalnya merasakan kegagalan, bagaimana saya bisa bangkit dari kegagalan. Nah di situ kan peran orang tua gitu. Untuk terus menjadi pendukung terbaik bagi anak-anaknya. Ya kayak gini aja kalau misalnya anak jatuh nah, itu kan sifat orang tua beda-beda. Ada yang mengatakan ayo nak bangun lagi, ya tanpa harus pakai, ada yang mungkin heboh. Jadi anak tuh kaget gitu ya. Kita bikin dia nangis gitu. Jadi dia tuh nangis ternyata bukan karena jatuh. Iya, karena kita gitu. Kita ya ngasih kaget. Nah itu bisa jadi kebiasaan, biasanya kalau dibiarkan masih seperti itu. Benar.